Halo bosku, salam YouTuber pemula. Di sini saya akan memberikan teknik SEO YouTube sesuai dengan cara kerja algoritma YouTube yang terbaru. SEO YouTube adalah sebuah optimasi yang diterapkan kepada video supaya video bisa direkomendasikan dan ditemukan oleh banyak penonton. Ada dua jenis SEO YouTube, yaitu dasar dan SEO YouTube lanjutan. YouTube merekomendasikan video kepada penonton di beberapa tempat, yaitu di fitur jelajah atau halaman beranda YouTube, di rekomendasi video, dan di halaman penelusuran YouTube. Nah, sistem yang bekerja untuk menemukan video dengan penonton itulah yang disebut algoritma YouTube. Sistem algoritma YouTube akan menampilkan video, di ranking dan diurutkan dari atas ke bawah berdasarkan relevansi. Jadi bukan berdasarkan tanggal upload video, bukan jumlah tayangan, bukan jumlah subscriber, bukan menurut durasi video, dan bukan juga jenis dan fitur video. Tapi video di ranking menurut relevansi atau kecocokan SEO dan performa video tersebut dengan minat penonton berdasarkan historis penonton tersebut. Nah, sebelum saya memberikan trik menerapkan SEO YouTube pada video, saya akan berikan sebuah contoh. Ketika saya mencari channel YouTube saya sendiri, yaitu Jalan Sugi, YouTube merekomendasikan beberapa saran pencarian yang paling banyak diminati oleh penonton. Dan saya coba menambahkan beberapa huruf, YouTube sudah otomatis mencarikan kata kunci yang paling relevan dengan channel saya dan minat penonton. Kemudian ketika saya cari kata yang acak sekalipun, YouTube tetap bisa membaca dan merekomendasikan video-video dari channel saya sendiri. Sistem kerja filter pencarian video di YouTube akan selalu berada di posisi default, dan kita bisa juga menyediakan video sesuai dengan filter dan fitur yang kemungkinan disetting oleh penonton, supaya video kita bisa direkomendasikan juga kepada penonton. Di sini saya akan memberikan cara menerapkan teknik SEO YouTube sesuai dengan algoritma YouTube yang terbaru. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa juga menjadi YouTuber yang sukses. Dan jangan lupa untuk aktif di tab komunitas YouTube Jalan Sugi dengan cara like dan komen serta berkunjung ke video yang saya promosikan di tab komunitas. Setiap hari saya akan mempromosikan video YouTuber pemula di tab komunitas YouTube secara gratis, yaitu yang sering like dan komen sebanyak-banyaknya di video dan postingan komunitas YouTube Jalan Sugi. Yang ingin dipromosikan secara berbayar bisa langsung kirim pesan ke Instagram saya, yaitu sugi_setia. Dan saya hanya punya satu akun Instagram, linknya ada di deskripsi dan pin komentar video ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Kita mulai dari SEO YouTube dasar. Langsung saja yang pertama siapkan videonya. Kemudian jangan lupa untuk memberi nama file video yang ingin diupload sesuai dengan isi video. Ketika upload, pastikan video tersebut kita setting dulu ke posisi tidak publik. Sampai video sudah kita lengkapi informasinya, diterapkan SEO, dan sudah selesai dilakukan pemeriksaan oleh YouTube, barulah nanti kita publikasikan. Nah, di sini saya berikan contoh mengupload video dan masih posisi tidak publik. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menerapkan SEO pada bagian dasar metadata videonya, yaitu di judul video, deskripsi video, dan tag video. Ketiga bagian tersebut harus kita pasang kata kunci supaya video bisa masuk ke tempat penemuan video di YouTube. Sebelum mengisi ketiga bagian tersebut, kita harus melakukan riset kata kunci terlebih dahulu. Yang pertama, judul video. YouTube menyarankan kita untuk membuat judul video yang menarik dan mengandung kata kunci. Caranya yaitu masuk ke aplikasi YouTube dan aktifkan mode samaran supaya hasilnya nanti fresh dan tidak berpatokan dengan historis kita yang sebelumnya. Di sini kita masuk ke penelusuran YouTube, ketikkan saja tema video yang ingin di-reset, maka akan muncul beberapa saran kata kunci. Tapi kata kunci yang disarankan ini masih sempit dan belum efektif, karena hasilnya ini hanya menambahkan kata kunci lain dari kata yang sudah kita tulis. Jadi caranya adalah kita cari dulu apa yang sudah kita tulis, kemudian setelah muncul hasil pencarian videonya, kita klik di kolom pencariannya lagi. Maka akan muncul saran kata kunci yang lebih luas dan paling cocok dengan tema sekaligus dengan minat penonton. Tugas kita adalah memilih salah satu saran kata kunci yang paling cocok dengan video. Kemudian kata kunci tersebut kita pasang ke dalam judul video, boleh ditempatkan di bagian awal judul, tengah ataupun belakang judul.
Untuk hasil yang terbaik, letakkanlah kata kuncinya ini di bagian awal kalimat judul, dan kita bisa menambahkan kata lain supaya judul bukan hanya mengandung kata kunci tapi juga membuat penonton tertarik. Nah, jika belum menemukan kata kunci yang paling cocok, kalian bisa riset lagi menggunakan kata lain dan ulangi saja caranya seperti di bagian awal tadi. Kemudian yang kedua, deskripsi video. Menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video. Jadi kita disarankan untuk menulis deskripsi dengan kata kunci. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika mencari kata yang acak dan menemukan video saya, itu karena sebelumnya di dalam kolom deskripsi video sudah saya pasang kata tersebut. Kata yang acak saja bisa ditemukan oleh sistem YouTube, apalagi jika kita pasang kata kunci yang baik dan benar. Karena sistem YouTube membaca semua tulisan yang kita masukkan ke dalam kolom deskripsi video. Nah, jadi kolom deskripsi ini harus kita manfaatkan untuk memasang beberapa kata kunci supaya video kita bisa menjangkau penonton yang lebih luas lagi. Caranya, di bagian paling awal kolom deskripsi kita tuliskan lagi kata kunci judul video. Kemudian bisa dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang isi video, informasi lainnya, dan memasang beberapa kata kunci lain yang berhubungan dengan tema atau judul video. Jadi kita lakukan dulu riset menggunakan kolom pencarian Google. Kenapa menggunakan Google? Karena Google dan YouTube itu sama-sama sebuah mesin pencarian konten. Dan di Google kita bisa lebih luas lagi mengetahui minat orang-orang dalam mencari dan menemukan sebuah konten. Di sini saya menggunakan Google Chrome, dan jangan lupa untuk masuk ke tab samaran supaya hasilnya nanti tidak terganggu dengan historis kalian sebelumnya. Masuk ke kolom pencarian, kemudian cari atau ketikkan saja kata kunci yang tadi kita pilih sebagai judul video. Kemudian kita akan mencari minat penonton yang relevan dengan judul atau tema video kita. Caranya, scroll ke bagian bawah. Yang pertama kita akan menemukan bagian orang lain juga bertanya. Kemudian ada bagian orang lain juga menelusuri, dan ada juga bagian penelusuran terkait. Nah, saran kata kunci dari 3 bagian tersebut adalah kata kunci yang paling banyak digunakan dan diminati oleh kebanyakan orang. Tugas kita sekarang adalah mengambil semua kata kunci dari masing-masing bagian, atau kita pilih beberapa kata kunci teratas saja, atau bisa juga kita pilih beberapa yang paling cocok saja, dan hasilnya nanti kita masukkan ke dalam deskripsi video. Jadi di bagian awal deskripsi masukkan kata kunci utama judul video, dilanjutkan dengan penjelasan singkat video dan beberapa tambahan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan deskripsi kalian. Kemudian kata kunci yang sudah kita siapkan tadi masukkan ke dalam kolom deskripsi. Jika memungkinkan, beberapa kata kunci tertentu kita masukkan atau kita selipkan ke dalam kalimat penjelasan. Dan kata kunci lainnya kita pasang saja di bagian paling bawah, ini supaya tidak mengganggu penonton ketika ingin mencari informasi penting di deskripsi video. Yang ketiga adalah bagian tag video. Tag adalah kata kunci deskriptif yang membantu penonton juga dalam menemukan video, apalagi jika penonton sering salah mengeja konten video kita. Nah, di bagian tag ini juga kita harus menambahkan kata kunci sesuai dengan tema video. Jadi kata kunci pada tag video itu bukan spesifikasi dari isi konten, tapi lebih luas lagi, yaitu ke tema, jenis, ataupun topik video dan ejaan konten. Nah, supaya mudah saya akan contohkan cara meriset tag video. Kita menggunakan kolom pencarian YouTube, ketikkan saja tema yang ingin diriset, kemudian cari. Nah, setelah muncul saran video, kita klik lagi di kolom pencarian, maka akan muncul beberapa saran kata kunci. Di sini pilihlah kata kunci yang sifatnya umum dan berkaitan dengan tema video kalian. Kemudian kita di sini harus meriset lagi menggunakan kata-kata lain yang berbeda untuk menemukan kata kunci yang lebih banyak. Cara mengisi tag video yaitu setiap tag harus ditulis ejaannya sama persis dengan hasil yang sudah diriset, dan antara tag satu dengan yang lain harus dipisahkan. Nah, ini yang paling penting, yaitu jangan lupa juga untuk menulis nama channel YouTube kalian ke dalam tag video supaya channel kita nanti mudah juga ditemukan oleh penonton. Sekarang kita masuk ke SEO lanjutan. Ada beberapa SEO lanjutan yang mempengaruhi ranking dan rekomendasi video, yaitu teks di dalam gambar thumbnail, suara dan gambar di dalam video, momentum atau tema yang sedang viral,
kategori video yang dipilih, dan yang terakhir performa video seperti retensi dan interaksi penonton. Jadi ketika kalian menemukan video yang mungkin tidak berkaitan dengan yang kalian cari atau YouTube merekomendasikan video kepada kalian, itu bisa jadi teks yang ada di dalam gambar thumbnail ataupun kata-kata dan gambar di dalam video dan kategori video tersebut terdeteksi cocok dengan minat tontonan kalian. Dan bisa juga video tersebut membahas berita yang sedang viral saat ini. Jadi jangan hanya membuat gambar thumbnail yang menarik, kita juga harus memasukkan teks yang mengandung kata kunci dan memaksimalkan isi video kita dengan menyebutkan dan menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan kata kunci video. Kemudian kategori video juga harus kita pilih yang paling sesuai dengan isi video kita. Yang terakhir atau final dari optimasi SEO yang kita lakukan adalah performa video kita. Jadi YouTube akan membaca data analisis video untuk menentukan apakah video layak direkomendasikan. Yang menjadi penilaian YouTube adalah retensi dan interaksi penonton. Retensi penonton adalah seberapa penting video bagi penonton. Data yang menunjukkan yaitu berapa persen durasi video yang dihabiskan oleh penonton. Jadi semakin lama penonton bertahan di dalam sebuah video, maka video dianggap YouTube berkualitas baik dan video akan semakin direkomendasikan oleh YouTube. Sebaliknya, jika persentase retensi tontonnya rendah, video dianggap belum bisa memuaskan penonton. Kemudian interaksi penonton juga dinilai oleh YouTube, seperti pertumbuhan views, rasio klik tayang ketika direkomendasikan, kemudian interaksi terhadap video seperti like, komen, subscribe, dan share video tersebut. Itu semua dinilai juga oleh YouTube dalam menentukan kualitas video. Dan semakin bagus interaksinya, maka video akan semakin terus direkomendasikan kepada penonton yang lebih banyak. Jadi di dalam video, usahakanlah untuk mengajak penonton like, komen, dan subscribe supaya video kita mendapatkan interaksi yang bagus. Itulah tadi cara menerapkan SEO pada video YouTube sesuai dengan algoritma YouTube yang terbaru. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama kita harus memasang kata kunci di metadata video supaya video bisa dikenali oleh YouTube dan direkomendasikan kepada penonton. Dan yang kedua, kita harus maksimal dalam membuat video supaya video kita mendapatkan retensi dan interaksi yang bagus dari penonton. Artinya keduanya itu harus seimbang antara metadata dan kualitas video. Karena jika metadata video bagus dan bekerja dengan baik, tapi isi videonya tidak berkualitas, maka itu tidak ada fungsinya. Sebaliknya, jika video sudah berkualitas, tapi metadatanya tidak bagus, video juga akan susah untuk menarik penonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.